Prajurit wanita dengan tidak percaya melihat layar komputer di depannya. Di layar itu terlihat dengan jelas bahwa matahari mengalami perubahan yang aneh. Dia segera memanggil atasan untuk melaporkan situasi. Namun atasan hanya datang untuk melihat. Dan memerintahkan dia untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan melarangnya untuk membicarakannya kepada siapapun. Hati kecil Xiao Mei dipenuhi kecemasan. Karena sinar gamma yang dipancarkan oleh ledakan matahari sedang menuju bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama lagi, semua makhluk di bumi akan hancur. Tak lama kemudian, dia dipanggil dengan darurat ke ruang komando pertempuran. Namun para pejabat tinggi di dalam tidak melibatkannya dalam diskusi. Saat pintu besar tertutup perlahan, Xiao Mei tahu bahwa kali ini pasti ada krisis besar. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, dia segera menelepon ibunya yang berada ratusan kilometer jauhnya. Memintanya untuk tinggal di dalam ruang bawah tanah dalam beberapa hari ke depan. Namun belum sempat menjelaskan secara detail. Tiba-tiba terdengar suara bising dari luar. Dia segera mematikan lampu. Lalu dia pergi ke dekat jendela untuk melihat. Terlihat dua tentara yang lengkap dengan perlengkapan tempur sudah berada di bawah. Xiao Mei segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia sementara menutup pintu dengan meja. Kemudian dia mengambil pakaian militer dan ranselnya dan melarikan diri keluar. Namun dalam kepanikan, dia meninggalkan ponselnya di sofa. Beberapa menit kemudian, dua tentara memaksa membuka pintu. Namun pada saat itu, ruangan tersebut sudah kosong. Sementara itu, sebuah tim yang terdiri dari 5 ilmuwan sedang mengemudikan kapal selam kecil menuju dasar laut. Namun perjalanan mereka belum mencapai separuh. Tiba-tiba muncul satu garis cahaya yang menyilaukan di lautan dalam. Harus diketahui, pada kedalaman ini seharusnya gelap gulita. Lalu dari mana asal cahaya di luar itu? Pengemudi George memutuskan untuk naik ke permukaan. Ketika mereka mencapai permukaan laut, mereka menemukan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan kapal penarik. Dan sistem navigasi juga sudah rusak sepenuhnya. Tanpa pilihan, George hanya bisa membuka penutup kabin, keluar dan melihat. Menemukan kapal penarik yang berdekatan bersinar terang. Yang aneh adalah tidak ada bayangan manusia sedikit pun. Dia memanggil keras-keras untuk awak kapal, tetapi tidak mendapat tanggapan. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendekati kapal penarik dengan risiko. Setelah jarak cukup dekat, kemudian menghubungkan keduanya dengan tali. George dan Jenny kemudian naik ke kapal penarik bersama. Meskipun mereka mencari semua ruang kabin, mereka tetap tidak menemukan jejak awak kapal. Seolah-olah semua orang telah menguap begitu saja. Mereka merasa gelisah di dalam hati. Akhirnya, di ruang kapten, mereka akhirnya menemukan pesan mengejutkan dari rekan mereka di komputer. Mereka mengetahui berita mengejutkan, bahwa matahari telah mengalami mutasi, yang akan membunuh semua makhluk saat matahari terbit. Pihak militer telah memberitahu mereka. Pergilah ke tempat perlindungan bawah tanah terdekat. Melihat ekspresi cemas rekan kerja mereka, meskipun keduanya merasa agak tidak percaya. Namun mereka juga menyadari bahwa ini bukanlah lelucon dari pihak lain. Dalam keadaan cemas, mereka segera kembali ke kapal selam dengan tergesa-gesa. Kemudian menggunakan sisa daya yang tersisa, menuju tempat perlindungan bawah tanah di dekatnya. Mereka menemukan kapal selam kelompok ilmuwan di radar. Mereka kemudian mengikuti jejak hingga tiba di pulau ini. Melanjutkan perjalanan menuju pulau yang disebutkan oleh rekan kerja. Mengetahui bencana besar yang menghancurkan dunia ini. Saat ini hanya tersisa 3,5 jam menuju matahari terbit. Kapten kapal segera memberikan perintah. Semua personel bergerak terpisah, menuju mencari lokasi tepat untuk tempat perlindungan. Namun seiring dengan mereka terus menjelajah lebih dalam, pemandangan mengerikan seperti neraka mulai muncul di depan mata. Di mana-mana terdapat mayat yang berserakan, dan tubuhnya memiliki jejak luka bakar yang sangat parah. Baru saat ini mereka menyadari, semua penduduk di pulau ini mungkin tidak selamat. Saat mereka merasa putus asa, Komandan Jiang tiba-tiba menerima laporan dari bawahannya, mengatakan bahwa seorang korban selamat ditemukan di ban. Beberapa orang segera pergi ke sana dengan cepat. Setelah diagnosis medis langsung oleh petugas medis, ditemukan bahwa korban selamat ini bernapas lemah, disertai dengan pendarahan internal yang parah. Kemungkinan untuk bertahan hidup sangat kecil. George segera bertanya di mana tempat perlindungan lawan berada. Namun mereka tidak bisa saling berkomunikasi karena bahasa. Tidak mungkin mendapatkan informasi berguna dari mulutnya. Saat George terus berusaha berkomunikasi dengannya, Jiang malah langsung mengeluarkan pistol. Langsung mengakhiri hidup korban selamat ini. Suara tembakan keras membuat kepala George berdengung. Setelah sadar kembali, dia langsung menangkap komandan. Menanyakan mengapa dia melakukan hal itu. Namun komandan merasa bahwa situasi sekarang sangat genting. Mereka tidak bisa membuang waktu pada seseorang yang tidak berguna. Saat itu hanya tinggal 2 jam sebelum matahari terbit. Komandan Jiang meminta kapten untuk memberikan perintah, agar semua awak kapal kembali ke kapal selam. Namun ilmuwan Jenny tidak ingin menyerah. Karena tunangannya juga berada di tempat perlindungan ini. Dia ingin meminta bantuan tentara untuk mencari bersama. Namun Jiang dengan tegas menolak. Dia tidak ingin lagi membuang tenaga untuk hal-hal yang tidak bermakna. Dengan tidak punya pilihan, George akhirnya meminta kapten memberikan mereka setengah jam lagi. Kemudian keduanya bergegas menuju ke dalam pulau. Sementara itu, Hu Ziguo dan Xiao Hei diperintahkan untuk memperbaiki transformator di pulau. Setelah beberapa usaha, tidak disangka mereka secara tidak sengaja berhasil mengembalikan listrik. Siaran radio di kota segera mulai memutar pemberitahuan evakuasi secara otomatis. Dari situ, Jenny dan temannya mengetahui lokasi tepat tempat perlindungan. Namun ketika mereka sampai di benteng di pegunungan ini, mereka putus asa melihat tempat ini juga menjadi kuburan massal. Semua orang telah berubah menjadi mayat yang dingin.
Tunangannya juga terbaring di tanah. Dengan tangan masih memegang ponsel yang digunakan untuk mengirim pesan kepadanya. Jenny seketika merasa sedih dan putus asa. Namun saat itu, matahari terbit semakin dekat. Keduanya hanya bisa merapikan pikiran. Dan segera menuju pelabuhan. Dan sisi lainnya, sebuah kelompok tentara di dalam ban tergoda oleh kekayaan. Mereka ingin membawa semua uang tunai dari brankas. Namun adegan ini terlihat oleh kepala regu. Keduanya segera terlibat dalam konflik. Kapten kapal mendengar keributan dan segera tiba di lokasi. Namun pada saat itu juga, listrik di kota kecil tiba-tiba pulih. Pintu otomatis di brankas segera tertutup. Beberapa orang, termasuk kepala mesin, langsung terkunci di dalam. Dan satu-satunya yang tahu Sandy sudah meninggal saat ini. Teman di luar tidak bisa membuka pintu sama sekali. Melihat pintu besi luar juga akan segera terkunci. Kepala mesin hanya bisa memerintahkan dia untuk segera melarikan diri. Dengan segala keterpaksaan, prajurit hanya bisa melihat teman-temannya dengan mata terbuka. Tersegel sepenuhnya di dalam. Tak lama kemudian, kapten dan yang lainnya mendengar berita ini dari prajurit. Namun matahari terbit akan segera muncul. Mereka hanya bisa membatalkan penyelamatan. Kiang merasa sangat marah tentang hal ini. Semua kesalahan karena Janie dan yang lain meminta mereka untuk mencari di pulau. Kalau tidak, tragedi tidak akan terjadi. Maka, sebuah pikiran balas dendam muncul dalam pikirannya. Kapten tua segera memberikan perintah untuk menyelam. Namun Janie dan George belum kembali saat itu. Teman-teman ingin meminta untuk terus menunggu. Namun, sang kakak yang marah menyalahkan kematian rekan-rekannya. Kepada para ilmuwan ini, dia tidak peduli dengan kehidupan atau kematian Jenny dan George. Saat dia hendak menutup pintu kabin, George dan Jenny baru saja kembali. Namun, sang kakak pura-pura tidak melihat. Dia langsung berbalik dan mengunci pintu kabin. Saat kapal selam hampir menyelam, George melompat ke atas atap kabin tepat waktu dan terus-menerus mengetuk dengan kedua tangannya. Suara dari atas juga menarik perhatian kapten tua. Namun, sang kakak mengatakan bahwa kelompok orang ini hanya akan menimbulkan masalah tambahan bagi mereka. Kapten tua juga terjebak dalam dilema. Atas permintaan anggota tim, putri kapten akhirnya membuka pintu kabin. George dan Jenny akhirnya bisa masuk ke dalam kapal selam. Suasana di dalam kapal selam menjadi tegang dengan kedatangan tim ilmuwan. Dan terasa sangat tegang. Untungnya, putri kapten yang baik hati tidak terpengaruh. Dia membimbing semua orang yang pertama kali naik kapal selam militer. Dia menjelaskan berbagai aturan. Dan dia menempatkan mereka di dekat ruang torpedo. Pekerjaan sehari-hari adalah membersihkan toilet. Para ilmuwan meskipun agak tidak setuju. Tapi setidaknya mereka bisa bertahan sementara. Namun kapal selam yang sudah lama rusak ini, sudah dalam keadaan sangat berbahaya. Semua orang belum sempat bernapas lega. Alam yang menyakitkan langsung berbunyi. Sangat jelas, ada masalah di salah satu area dalam kapal selam. George menilai dari asap tebal di dalam pipa, bahwa sistem hidrolik rusak. Kapten tua segera memerintahkan, untuk membantu jurumudi mengemudi bersama-sama. Setelah perbaikan darurat, sistem bantu berhasil diaktifkan. Kapal akhirnya kembali stabil secara perlahan. Keahlian operasional George membuat kapten tua terkesan. Hanya setelah ditanya baru diketahui. Ternyata George memiliki pengalaman membuat kapal selam. Dan kapal selam kecil yang digunakan oleh tim ilmuwan, adalah yang dia kembangkan dan buat. Saat ini, kepala mesin sebelumnya sudah dalam keadaan kritis. Saat ini, tidak ada orang lain yang bisa mengisi posisi penting ini. Setelah serangkaian penilaian yang cermat, kapten tua akhirnya memutuskan untuk menugaskan George sebagai kepala mesin baru. Namun mereka pada akhirnya adalah orang asing. Penunjukan ini membuat perwira kopral yang seharusnya menjadi bawahan merasa tidak puas. Dia menyatakan telah bergabung dengan Angkatan Laut selama 15 tahun. Dia tidak akan mengikuti perintah dari orang yang tidak jelas. Mengingat bahwa hanya dengan bersatu kita bisa bertahan di akhir zaman. George sebenarnya ingin menyelesaikan masalah dengan damai. Namun tidak disangka kopral tersebut malah semakin berlebihan. Di depan semua orang, mulailah menindas Xiao Hei yang sedang membersihkan toilet. Wu Zige ingin mendekati untuk berdebat. Namun, dia segera ditangkap oleh lehernya. Para ilmuwan bukanlah lawan bagi para prajurit kasar ini. Beberapa orang segera kalah. Namun, Jenny semakin marah. Dia adalah seorang ilmuwan yang dihormati oleh ribuan orang sehari sebelumnya. Bagaimana bisa sekarang dia menjadi domba yang siap disembelih? Maka dia memberitahu George tentang hal ini. Mereka berdua pergi ke ruang kapten. Mereka ingin meminta dia untuk mengendalikan para prajurit yang tidak terkendali ini. Namun, sang kapten tua tidak setuju dengan hal ini. Malah menganggap bahwa prajuritnya, saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu tidak pantas. Namun, untuk meredakan ketegangan, sang kapten tua setuju untuk menghadapi satu sama lain. Saat George dan prajurit sedang berkomunikasi dengan baik dan mendalam. Namun, Xiao Hei melihat seorang prajurit yang mencurigakan di lorong. Ekspresi cemas orang itu membuatnya merasa ada masalah besar. Menghadapi tatapan ragu Xiao Hei, prajurit kemudian dengan tegas membuka telapak tangannya. Dan ujung jarinya terpaut pada penarik granat. Little Black segera memberitahu berita ini kepada semua yang sedang rapat. Kapten tua segera gelisah begitu mendengarnya. Dengan cepat ia berlari ke arah prajurit itu. Dengan suara tegas, ia memerintahkan prajurit itu meletakkan senjatanya. Namun, jelas sekali saraf prajurit itu tidak normal. Ia mengabaikan peringatan dari kapten tua. Melihat situasi ini, Qiang De segera mengeluarkan pistolnya.
Begitu kapten memberikan perintah, dia akan segera mengirim prajurit di depannya. Kapten tua yang menyayangi prajuritnya masih ingin berusaha terakhir. Dia masuk ke ruang kabin, membujuk agar jangan melakukan hal bodoh. Namun, wajah prajurit itu hanya menampilkan senyuman aneh. Dia memberitahu kapten, jika Tuhan ingin semua orang binasa, maka kita harus mengikuti kehendaknya. Kapten terdiam begitu mendengarnya. Kamu jelas ketinggalan budaya. Setelah beberapa kali disarankan dengan penuh kesabaran. Namun, tentara tetap tidak menunjukkan tanda-tanda ketenangan. Tanpa pilihan, dia hanya bisa memilih untuk tiba-tiba menutup pintu ruang dan mengunci pintu dari dalam untuk memastikan keselamatan orang di luar. Namun saat dia bersiap untuk membujuk tentara dengan kasih sayangnya, pihak lain malah tiba-tiba memberi salam kepadanya. Kemudian dengan tegas meledakkan granat tangan. Kapten tua yang baik hati kehilangan nyawanya tanpa arti. Dan gelombang kejut dari ledakan langsung merobek lambung kapal. Air laut mulai membanjiri dengan cepat. Jika tidak segera ditangani, maka semua orang akan tenggelam. Situasi menjadi sangat genting dalam sekejap. Semua orang tidak punya waktu untuk berduka. Dengan panik mencoba menutup celah. Namun ini jelas merupakan usaha yang sia-sia. Badan kapal masih kehilangan tekanan dengan cepat. Bosu juga merasa sangat gelisah tentang hal ini. Tidak disangka, seorang prajurit malah mencari masalah pada saat seperti ini. Dia mengepalkan lehernya dan memukulnya keras. Untungnya Xiao Hei berada di sebelah. Prajurit itu meninggalkan dengan berkata kasar. Pada saat itu, tim penanganan darurat juga tiba di lokasi. Setelah semua orang bekerja sama, situasi terendam air sementara teratasi. Namun semua orang tahu, dengan peningkatan kedalaman penyelaman, lubang pasti akan membesar lagi. Untuk saat ini, hanya bisa menugaskan penyelam yang sangat berpengalaman. Berenang keluar badan kapal untuk melakukan pengelasan. Untungnya kedalaman saat ini hanya 60 meter. Secara teori, tekanan air masih dalam batas toleransi tubuh manusia. Namun masalahnya adalah, siapa lagi yang mau melakukan pekerjaan berbahaya seperti ini? Untuk menyelamatkan nyawa semua orang, George berdiri lebih dulu untuk menonton.